Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, luar biasa sekali. Melihat semangat kalian seperti ini, Ibu juga menjadi lebih semangat lagi untuk mengajar kalian di kelas 10 RPLC. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah, sebelum kita melangkah ke kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Taryadi dipimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lapor pembelajaran pada pagi hari ini siap dilaksanakan. Laksanakan kembali ke tempat. Siap. Duduk siap, gerak. Siap. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih. Alhamdulillah, berdoa telah kita laksanakan. Semoga dengan cara kita berdoa, kita dapat dipermudah segala sesuatu halnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kalian gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sepertinya ini petugas piket sudah melaksanakan tugas dengan baik. Sudah melaksanakan kan? Ya. Karena dibuktikan dengan adanya kelas yang bersih. Terima kasih. Kelas 10 RPLC telah menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan kelas dan juga kebersihan diri sendiri. Nah, sudah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa sekali. Kemudian, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ibu absen dulu ya. Ahmar Kadafi? Izin. Oke. Izin kenapa ya? Oke, terus kemudian Anissa, Dasi, Dede Irma, Deva, Dinda Yeni. Sakit apa? Nanti ditanyakan ya. Semoga Dinda Yeni lekas sembuh. Amin. Dita Aulia. Gita Purwasi sakit juga, ya Allah, semoga lekas sembuh juga untuk kita. Kondedes, Lisa, Muhammad Nur Fikri, ada ya. Mutia Salama, Nabila, Novia, Nova, Pipit Aulia, Pipit Fitriani, Riris, sakit, ini banyak yang sakit ya. Sri Smilina, Siska, Taryadi,
Ada 25 ya kelas ini. Semoga yang sedang sakit dapat sembuh, lekas sembuh ya, agar nanti bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk menambah rasa semangat dan juga menambah rasa jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Silahkan yang biasa menjadi drihen ini siapa? Maju ke depan ya. Ya. Silahkan berdiri. Dengan hikmat ya, maknai lagunya. Pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus saja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Terima kasih kepada Kondedes yang telah membimbing teman-temannya untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Nah, kalian harus tahu ya, kalau suatu lagu itu pasti punya makna. Kalian bisa memaknai lagu dari Bangun Pemudi Pemuda. Nah, maknanya apa? Kalian sebagai generasi bangsa, ya, pemuda bangsa itu harus punya semangat, ya, baik semangat belajar, semangat beribadah, dan juga semangat untuk melestarikan kemerdekaan Indonesia. Dengan apa melestarikannya? Kalian cukup dengan belajar yang baik, ya, belajar yang baik, belajar yang tekun. Nah, insya Allah masa depan yang cerah itu akan kalian raih nanti ya. Amin. Bukan hanya masa depan kalian saja, tetapi masa depan bangsa Indonesia juga akan maju. Amin ya robbal alamin. Jadi begitu ya, kalian harus semangat. Semangat Taruna. Semangat. Semangat Taruna. Oke. Nah, kemudian kalian tahu tidak? Di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang pluralisme. Apa sih pluralisme itu? Pluralisme, yaitu beragam agama, budaya, bahasa, suku bangsa. Ya, betul sekali ya. Nah, dalam hal ini konteksnya ya beragam agama. Kita mengambil konteks beragam agama. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus punya sikap apa? Toleransi beragama, toleransi budaya juga sama. Terus kemudian harus bisa saling menghargai.
latar belakang apapun kita harus bisa menghargai. Karena dengan adanya sikap toleransi, dengan saling menghargai, kita insya Allah akan dijauhkan dari yang namanya pertikaian. Nah, kenapa di berita sekarang itu banyak sekali pertikaian ya, konflik antar suku bangsa, antar umat beragama. Nah, itu dikarenakan tidak ada toleransi dan tidak ada rasa menghargai. Jadi ibu berpesan sama kalian ya, jika bertemu dengan suku apapun, agama apapun, kalian harus bisa saling menghargai dan punya sikap toleransi ya. Oke, ini mari kita ingat-ingat pada materi pertemuan sebelumnya. Kita pernah membahas apa ya materi pembelajaran sebelumnya itu? Novia? Tadi sepertinya mau itu ya, mau mengungkapkan. Materi sebelumnya itu tentang betul sekali, Indonesia masa praaksara. Biasanya masa praaksara itu masyarakat Indonesia menganut apa sih? Animisme dan dinamisme, betul. Animisme itu menganut apa? Roh, nenek, moyang. Kalau dinamisme menganut benda-benda yang besar, yang dianggap sakral seperti patung, pohon besar, batu besar. Nah, seperti itu. Itu ya sistem kepercayaan awal masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita waktu kemarin sudah bahas itu. Alhamdulillah kalian masih ingat. Bagus. Beri tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, berkaitan dengan toleransi agama, pluralisme, terus kemudian animisme, dinamisme, kita sekarang masuk kepada pembahasan materi, yaitu belajar mengenai apa? Proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, betul sekali ya. Ibu mau tanya lagi nih, jika sebelumnya masyarakat Indonesia itu menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, maka selanjutnya, perkembangan selanjutnya kita menganut apa? Ada yang bisa jawab di sini? Ya? Agama. Wah, betul sekali. Tepuk tangan buat Karyadi. Agama Hindu-Buddha ya. Betul, karena agama yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah Hindu dan Buddha. Nah, sekarang apa manfaat kita mempelajari proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Karena apa? Karena ini merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan ya. Kemudian hingga akhirnya terciptalah sebuah masyarakat yang pluralisme seperti sekarang. Karena yang namanya agama Hindu itu bertahun-tahun lamanya ya mendarah daging ya, ibaratnya mendarah daging dari kebudayaannya itu sudah tidak bisa dihapuskan. Kemudian masuklah Islam. Nah, Islam juga tidak bisa menghapus begitu saja, akan tetapi mengakulturasikan ya. Jadi budaya yang sudah ada itu tidak dihapuskan, tetapi diakulturasikan. Makanya Islam waktu itu mudah diterima juga. Nah, terus kemudian pada masa kolonialisme masuk agama Kristen. Dan hingga sampai saat ini masih ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan mayoritas Islam. Gitu ya. Nah, sekarang kita pada pembahasan kompetensi dasar, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini kompetensi dasarnya ya, yang 4.5-nya, mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dan mengemukakannya dalam bentuk tulisan.
sebelumnya yang masih banyak menganut agama Hindu itu di mana? Di Bali, betul. Terus kalau yang banyak menganut agama Buddha, biasanya suka apa namanya? Ada perayaan Waisak itu biasanya di daerah ya Borobudur, betul. Magelang ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem-based learning, metode diskusi, tanya jawab dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan garis besar sejarah lahirnya agama Hindu di India dengan tepat 80%. Kemudian menjelaskan garis besar sejarah lahirnya agama Buddha di India dengan tepat 80%. Kemudian menjelaskan 5 teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian menganalisis kelebihan dan kelemahan 5 teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dengan tepat 80%. Nah, kemudian menyajikan dalam bentuk laporan tertulis dari hasil analisis, diskusi kelompok tentang kelebihan dan kelemahan 5 teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk rangkuman di LKPD dengan benar 80%. Nah, ini semua harus kalian capai ya. Kalau 100% itu rasanya tidak mungkin ya kalau menurut Ibu melihat dari kemampuan kalian. Tapi kalau misalkan seandainya nanti ada yang bisa mencapai 100%, Ibu acungkan jempol ya. Jadi Ibu buat standarnya 80% untuk kalian bisa mencapainya itu. Nah, nanti yang akan Ibu nilai itu dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah sikap spiritualnya. Ya. Tadi Ibu sudah melihat siapa aja yang serius berdoa ya, tapi bagus sekali ini semua serius berdoa. Kemudian sikap sosial, kemudian aspek pengetahuan, proses diskusi kelompok, presentasi, dan pengisian LKPD. Itu ya yang akan Ibu nilai nanti. Nah, ini kita masuk kepada kegiatan inti ya. Kalian simak baik-baik ya videonya. Nanti juga ada gambar-gambar. Garis besar sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha. Sebentar, ini tidak masuk ya? Masih PowerPoint. Kan? Simak baik-baik ya. Garis besar sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha. Lahirnya agama Hindu. Berikut ini tahun 2000 sampai 1500 Masehi, bangsa Arya berhasil memasuki sungai Indus dan berhasil merusak bangsa Dravida. Karena bangsa Arya merasa rasnya paling tinggi dan tak mau berbaur dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya juga menyebar ke arah tenggara memasuki daerah lembah Sungai Gangga dan Yamuna yang masih banyak terdapat bangsa Dravida. Melalui sebuah proses yang panjang, kedua bangsa tersebut terjadi sebuah percampuran yang disebut dengan sinkretisme, yaitu percampuran dua kepercayaan dan serta kebudayaan suku bangsa Arya dan Dravida. Maka lahirlah agama dan kebudayaan Hindu. Ini merupakan salah satu contoh keturunan bangsa Arya yang berkulit putih dan keturunan bangsa Dravida yang berkulit hitam. Agama Hindu memiliki banyak dewa yang disebut dengan politeisme. 3 dewa tertinggi yang wajib disembah disebut Trimurti. Pertama, Dewa Brahma, Dewa Pencipta, Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Siwa sebagai Dewa Pusa. Agama Hindu mengenal ada sistem kasta, ada 4 kasta yaitu Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ini adalah lambang Om yang merupakan simbol suci Hindu yang harus diucapkan pertama kali dalam setiap
Perapalan mantra atau pujian. Kitab suci agama Hindu yaitu adalah Weda, terdiri dari Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kemunduran agama Hindu terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Lahirnya agama Buddha berawal dari adanya dominasi para Brahmin. Sudah. Kita lihat lagi PowerPoint-nya ya. Nah, tadi itu video tentang sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha, garis besarnya ya. Nah, sekarang ini kalian coba amati. Ada gambar apa aja ya di situ? Nah, coba ada yang mau menanggapi dari video tadi dan juga gambar ini? Silahkan, acungkan tangan. Ya. Oh ya, itu ada gambar peringatan agama Hindu ya, yaitu galungan. Nah, itu yang manggul buah-buahan itu kayak seperti sesajen gitu. Betul sekali Novi. Kemudian ada lagi? Ya. Iya. Kalau yang agama Buddha yang mana tuh? Yang ini ya. Nah, ini ya. Ini ada hari peringatan Waisak. Kalau ini tadi apa yang Ibu sebutkan? Galungan. Betul. Ini ada nih di sekitar kita. Baritan, betul sekali. Nah, terus ini siapa? Biksu. Ini? Betul sekali. Beri tepuk tangan buat semuanya. Nah, betul ya. Jadi, yang tadi video itu sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha, dan yang ini yang ada di Indonesia, ya. Nah, yang ada di Indonesia. Jadi seperti peringatan Waisak ada di Candi Borobudur, Galungan ada di Bali, Baritan ada di sekitar kita, ya. Di mana di kita itu di Pusaka Negara kalau setiap apa perayaannya? Malam Jumat. Oh ya, malam Jumat. Malam Jumat Kliwon biasanya satu suro gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, mengapa di Indonesia hingga saat ini terdapat agama Hindu dan Buddha? Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan pengantar ya. Pengantar, coba kalian ingat-ingat kembali atau berpikir mengapa di Indonesia hingga saat ini terdapat agama Hindu Buddha? Iya, Novi? Karena agama Hindu Buddha adalah agama yang pertama di Indonesia. Iya, betul sekali. Karena agama Hindu Buddha itu pertama masuk di Indonesia. Agama yang pertama kali masuk di Indonesia. Otomatis, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ini akan berkesinambungan ya. Berkesinambungan sampai saat ini. Makanya untuk agama Hindu, agama Buddha masih ada di Indonesia. Betul sekali. Kemudian, sejak kapan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Bagaimana sih proses awal masuknya itu? Ya. Menurut buku yang saya baca, Ya. proses agama Islam menurut teori Cina mengatakan agama Hindu Buddha
masuk ke Indonesia sekitar abad keempat. Iya, sekitar abad keempat Masehi dan berkembang pesat pada abad kelima, agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat semuanya ini. Wah, ternyata kalian luar biasa sekali. Ini malam pada belajar ya? Iya, terima kasih. Kalian harus belajar tekun ya. Betul. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah peta persebaran agama Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan internasional. Kenapa? Kok hubungannya dengan jalur perdagangan? Nah, dikarenakan pada saat itu, dulu sekali itu ya, zaman dulu, belum ada pesawat, belum ada internet, ya. Jadi otomatis kalau yang mau berkunjung ke Indonesia itu harus melalui jalur pelayaran dan juga perdagangan. Nah, inilah di Indonesia itu jalur perdagangannya ini. Dan ini India ya. Nah, ini India, terus ini jalur lautnya. Nah, pertama masuk ke Sriwijaya, terus kemudian Kerajaan Sriwijaya, nanti terus ke Tarumanegara. Nah, seperti itu. Jadi dibawa oleh siapa kira-kira ya? Nah, tadi betul sekali ya yang disampaikan Pipit. Ini ada berita dari Cina ya Pipit ya, tadi menyebutkan bahwa agama Hindu itu, Buddha itu masuk pada tahun 4 Masehi. Gitu. Didukung oleh dari Fahien. Kemudian kalau sumber dari Indianya sendiri justru malah agama Hindu itu sudah masuk sejak abad ketiga ya. Ini menurut kitab Mahanidesa ya. Pada ketiga Masehi. Terus kemudian kalau kitab geografi Hikke yaitu bahkan 2 Masehi. Nah, oleh siapa tadi ya disebarkannya agama Hindu-Buddha itu ke Indonesia? Ada 5 teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan Arus balik. Ada yang pernah baca nggak nih teori ini? Kita pecahkan saja ya di kelompok. Jadi nanti siapa pengemuka 5 teori tersebut? Jelaskan isi masing-masing 5 teori. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Kemudian yang kedua, coba analisis kelemahan dan kelebihan 5 teori tersebut. Silahkan berbentuk kelompok. Kelompoknya sudah yang minggu lalu itu ya, yang sudah Ibu buat. Nah ini, silahkan dibentuk kelompok. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 membahas teori Brahmana. Kelompok 2 membahas teori Ksatria. Kelompok 3 membahas teori Waisya. Dan kelompok 4 membahas teori Sudra. Kelompok 5 membahas teori arus balik. Silahkan yuk dibentuk. Tadi ada catatannya? Kelompok 1 itu Anissa, ya, Irma, Deva, Lisa, Siska. Kelompok 2, Pipit, Nova, Pipit Fitriani ya, Dasi, Dita, dan Rismi. Kelompok 3, Novia, Kendedes, Zahra, Novia, Novita, Julfa. Kelompok 4, Mutia, Nabila, Pipit, Yoga, dan Said. Kelompok 5, Tika, Wiwin, Windy, dan Taryadi. Rahma juga.
Sudah terbentuk? Halo kelompok 1. Halo kelompok 2. Halo kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, komplit semuanya ya, lengkap. Nah, ini nanti Ibu akan bagikan link modul bahan ajar ya untuk dijadikan referensi sumber belajar mengerjakan LKPD. Terus kemudian Ibu juga nanti akan membagikan LKPD. Nah, kalian juga boleh memakai referensi ini. Buku paket. Ya, tolong sampaikan ke sana. Ini LKPD-nya kelompok. Enggak, udah sesuai ada sini nanti. Tuh. Ini kelompoknya nanti ada di sini. Ya. Ini jawabannya nanti bisa dilihat apa nih untuk mencari jawabannya ya. Bisa dilihat di modul ataupun bisa dicari di sini. Ya, silakan. Ada yang belum? Sudah kebagian semua ya LKPD. Nah, ini ada perintah. Ini ya, ini LKPD-nya. Di tangan di kalian sudah ada. Ada kolom yang kosong. Kolom yang kosong itu yaitu nama kelompok. Silahkan kalian tulis. Kemudian kalau di pengisian LKPD-nya itu ada pencetus teori, kemudian kelemahan teori dan kelebihan teori. Silahkan dikerjakan selama Ibu beri waktu 20 menit. Nanti setelah ya gimana? Ya, itu kelompok 1 kan, betul? Iya. Terus kemudian nanti setelah selesai itu akan dipresentasikan ya. Silahkan bekerja kelompok. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Ya, ditulis boleh pakai pensil, boleh pakai ingat ya, dalam kegiatan diskusi ini ada penilaian. Jadi kalau ada yang tidak bekerja, nilainya jelek nanti. Mana Neng? Coba Ibu lihat dulu.
Oh iya, ini itu pencetusnya ya. Ini pencetusnya, terus kemudian ini kalian analisis kelemahannya apa dari teori ini, terus kemudian kelebihannya apa, seperti itu ya. Silakan dituliskan. Ada yang ditanyakan? Ini bisa. Apa? Oh iya, kalian menulisnya di sini nanti. Betul. Ini yang buat presentasi. Iya. Gimana, bisa, Neng? Iya, Bu. Oh iya. Kelompok ini sudah bisa? Ya, bisa. Kalau misalkan banyak gitu, tinggal diambil intisarinya saja, jangan semuanya ditulis. Ya, Tadi tuh kelompok 3 tuh menjelang apa? kelompok 3 ini ada. Ini teori kesatria. Kelompok 2. Kelompok 3. Ingat ya, waktunya 20 menit. Sama baik. Ada kesulitan? Ada. Ada kesulitan? Oh, tidak.
Ada ya sumbernya banyak. Di modul juga ada. Sumbernya bisa dilihat di modul ya yang Ibu bagikan tadi, dan juga boleh di buku paket juga ada. Kelompok 1 sampai di mana pengerjaannya? Kelemahan teori. Oh ya. Kelompok ini sampai di mana? Kelemahan teori juga. Kelompok ini juga kelemahan teori. Lancar ya. Kelompok ini sudah sampai kelebihan teori. Ini juga sudah sampai kelemahan teori. Ada yang sudah? Belum. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya.
2 menit lagi. Waktunya sudah habis ya, saatnya berdiskusi. Jadi nanti perwakilan kelompok kalian silahkan presentasi ya. Mohon maaf tadi Ibu, maksudnya waktunya berpresentasi. Sudah semua ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dimulai dari, biasanya selalu dari yang pertama, tapi Ibu mau yang terakhir dulu deh. Kelompok 5. Silahkan untuk presentasi. Maju ke depan ya, salah satu kelompoknya. Ya, silahkan maju ke depan. Jangan lupa sebutkan nama kelompok ya, dan membahas teori apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Taryadi dan anggota kelompok di UIN di Karahayu, Tinggi, dan Ram. Kelompok kami akan mempresentasikan teori Brahmana. Teori Brahmana diterus oleh Isipa dan Panler ya. Pengakuan teori Brahmana menyatakan bahwa kaum Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para raja-raja Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja Indonesia agar setara dengan raja-raja Indonesia. Yang lain perhatikan ya. Di Indonesia banyak sekali ditemukan sebuah prasasti dari sebuah peninggalan kerajaan orang Hindu ataupun Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawan. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai dan dipahami oleh kaum Brahmana, terutama pada isi kitab Veda. Kelemahan teori dalam tradisi agama Hindu di India, masyarakatnya mempercayai bahwa kaum Brahmana atau dari lautan. Karena jika para Brahmana dari lautan, maka kekuatan Brahmana tersebut akan hilang, sehingga membuat teori ini lemah karena tidak akan mungkin Brahmana berani menyebarkan agama Hindu. Sudah? Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, dari pernyataan teori Brahmana ini, ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, ya boleh lanjut. Terima kasih buat kelompok berapa ini? 5. Beri tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok selanjutnya. Ibu tidak akan pilih, langsung saja deh berurutan ya. Nanti kelompok 4 ya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota Nabila, Said, Deswilina. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh FDK. Juga membuka teori arus balik. Menyatakan bahwa orang Indonesia memiliki peran sendiri dalam penyebaran agama Hindu. Karena mereka pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia menyebarkan agama Hindu dengan aktif. Kelebihan teori, ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu, Buddha, dan budaya di India. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu Buddha. Selain itu, teori ini mendasarkan pada suatu rasionalisasi bahwa akibat interaksi dengan para pedagang India yang cukup lama, maka para pedagang atau saudagar pribumi Nusantara mulai tertarik dengan perilaku keagamaan Hindu dari India tersebut. Akibatnya, para saudagar tersebut mengundang kaum Brahmana untuk datang ke Nusantara menyampaikan ajaran agama Hindu Buddha. Selanjutnya, baik kaum Brahmana, bangsawan maupun para pedagang bersama-sama menyebarkan agama Hindu sesuai dengan peranan masing-masing. Untuk agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharmadikta dan diperkirakan abad 2 Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sipaga, Sulsel, Jember, Jatim, Bukit Sintutang, Sulsel, Lihat, dan Ciringan. Arca tersebut berasal dari langgam Amarwati hingga selatan dari abad 2 sampai 5 Masehi. Dan di samping itu juga ditemukan arca perunggu berlanggam Gandara hingga utara di kota Bangun, Sukai. Kelemahan teori, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Zulfa, Novita, dan saya Rokia, Zahra, dan ada Pendedes. Saya akan membacakan teori Satria. Teori ini dikemukakan oleh FDK Bos dan RC Majuda, menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu dari India dibawa oleh golongan militer atau kesatria yang mengadakan ekspansi wilayah atau kolonisasi ke Indonesia, dan kemudian orang Indonesia diinvestasikan oleh para kesatria tersebut. Kelebihan teori, golongan kesatria menunjukkan rasa semangat dan berpetualang ke seluruh dunia. Kelemahan teori, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah dilakukan prajurit India. Kaum kesatria mungkin tidak mengerti tentang isi dari Weda, karena yang mengerti tentang keagamaan di India hanya kaum Brahmana. Tentang kasta di India sangatlah luas dan kental, sehingga tiap-tiap kasta mempunyai tugasnya masing-masing. Kasta kesatria hanya bertugas mengurus negara dan berperang, bukan mempelajari tentang isi Weda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3.
Sekarang selanjutnya kelompok 2. Silakan Neng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 2 yang menunjukkan anggota Pembangunan Panji dan saya dari Taulesari. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh Dr. N.J. Fromm. Menurut teori ini, India banyak menjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawaran perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat perjuangan bagi tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan di Indonesia. Teori ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori adalah para budak atau tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga mudah komunikasi. Kelemahan teorinya adalah budak dan tawanan tidak memahami bahasa kata dan huruf pahlawan sehingga tidak akan mungkin jika kaum muda menyebarkan agama di Indonesia. Demikian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggota Sisara Dede Badayanti, Anissa, dan Depan. Ya. Waisya. Oh ini kak, kamu yang ya nggak apa-apa. Indonesia dijadikan sebagai tempat perjuangan bagi tawanan perang, para tawanan perang kita yang menyebarkan kebudayaan Indonesia. Kelebihan teori Waisya, para budak atau tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga lebih mudah komunikasi. Kelemahan teorinya tidak tawanan tidak memahami bahasa setempat dan huruf pahlawan sehingga tidak akan mungkin jika mau segera menyebarkan agama Allah di Indonesia. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Sebentar ya. Nah, ya, semua kelompok sudah presentasi. Luar biasa, kalian memang hebat. Tapi tepuk tangan buat semuanya. Jadi sudah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Yang pertama itu teori apa? Kelompok 1 Brahmana, yang kedua teori Kesatria, yang ketiga teori Waisya, dan yang keempat Sudra, yang kelima teori arus balik. Betul. Nah, apa yang sudah dipresentasikan dengan teman-temannya kalian tadi? Apakah sudah paham? Sudah paham, ya. Ibu rasa sudah paham. Soalnya tadi untuk presentasi saja juga sudah jawabannya sudah mantap, ya.
Kemudian, nah ini tadi ada beberapa seperti huruf ya, penyebutan huruf. Huruf bukan huruf pahlawan. Siapa tadi yaitu terdengar huruf pahlawan? Huruf palawa ya, huruf palawa bahasa Sanskerta ya. Jadi teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 5 teori. Teori Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Nah, kemudian di antara teori-teori tersebut itu ada kelebihan dan kelemahan ya, kelebihan dan kelemahan. Seperti kalau teori Brahmana tadi disebutkan bahwa kalau di India itu menganut percaya kalau pendeta pergi mengarungi lautan ya, menyeberangi lautan, maka kekuatannya akan menghilang ya, seperti itu. Ya, kemudian jadi tidak mungkin untuk dilakukan penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia. Itu menurut kelemahan teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria itu menyebutkan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan Ksatria ya. Ksatria itu seperti prajurit ya, prajurit. Nah, tapi kelemahannya apa? Tidak ada bukti sejarah atau sumber sejarah yang mengatakan bahwa Indonesia pernah ditaklukkan oleh prajurit India. Nah, kemudian teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh siapa tadi? Waisya. N.J. Krom ya, betul. Nah, ini menyebutkan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum pedagang ya. Waisya itu pedagang ya, kasta Waisya itu adalah dari golongan kaum pedagang. Nah, terdengar seperti masuk akal ya, memang, tapi ternyata ada kelemahan juga. Kelemahan teorinya itu apa? Kelemahannya, para Waisya tidak memahami ya isi dari kitab suci Weda. Karena kitab suci Weda itu hanya dipahami oleh kaum Brahmana. Dan juga untuk Waisya itu mengenal hurufnya itu huruf Pali, bukan huruf Palawa. Nah, sementara di Indonesia tidak ditemukan huruf Pali itu ada ya, tidak ada. Adanya huruf Palawa. Ya. Kemudian yang teori Sudra. Teori Sudra ini mengatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para budak. Nah, kalau para budak ini untuk memahami isi kitab suci Weda saja itu juga tidak mungkin gitu, karena hanya dipahami oleh Brahmana. Jadi kalau Ksatria, Waisya saja itu tidak, apalagi Sudra. Makanya teori Sudra ini sangat lemah sekali untuk kebenarannya ya. Kemudian yang terakhir, teori arus balik. Apa sih teori arus balik tadi? Teori arus balik itu adalah, kalau simpelnya seperti ini, dari Indonesia untuk Indonesia lagi. Jadi orang Indonesia pergi ke India untuk dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, jadi teori arus balik ini seperti itu. Jadi dari orang Indonesia untuk Indonesia lagi, karena tidak, di Indonesia itu tidak mempercayai kalau misalkan pendeta akan keluar dan pergi menyeberangi laut itu akan hilang kekuatannya. Nah, orang Indonesia kan tidak mempercayai itu. Nah, akhirnya kalau orang Indonesia yang sudah menuntut ilmu di India, kemudian pulang lagi ke Indonesia menyebarkan agama Hindu Buddha, nah itu bisa lebih cepat diterima karena apa? Sudah disesuaikan dengan
kebudayaan di Indonesia. Jadi menurut kalian, kalau teori yang paling mendekati kebenaran itu teori apa ya menurut kalian? Arus balik. Ya, betul. Sudah selesai untuk diskusi dan presentasinya. Silahkan kembali duduk seperti sedia kala. Hasil LKPD-nya itu dikumpulkan ya, kan Ibu nilai. Hati-hati. Ya, silakan di sini. Ya? Ya. Terima kasih. LKPD sudah lengkap semua. Baiklah, kita ini sudah memasuki kegiatan pembelajaran penutup ya. Nah, sekarang Ibu ingin coba apa yang tadi kalian simak, kerjakan. Ada yang berani menyimpulkan? Silahkan Ibu beri kesempatan untuk kalian menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan Taryadi. Agama Hindu Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Diperkuat dengan adanya bukti varian dari Cina ke Tarumanegara, di mana kerajaan Tarumanegara telah menganut agama Hindu. Terdapat lima teori proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Iya, tepuk tangan buat Taryadi. Terima kasih sudah menyimpulkan dengan baik ya. Jadi sekali lagi agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Hindu Buddha. Kemudian agama Hindu dibawa atau teorinya apa aja? Teori masuknya agama Hindu Buddha ada Brahmana, Satria. Oke, betul. Ya, sudah selesai menyimpulkannya. Sekarang biasanya apa? Kalau sudah menyimpulkan, kalian akan ada latihan ya, latihan mengerjakan soal. Ibu ini akan mengirimkan link soal ya. Nanti kalian mengerjakannya di Google Formulir. Kelas 10 RPLC. Sudah ada? Bentar, ini Ibu gangguan.
Nah, itu Ibu sudah kirimkan ya ke grup. Ada ya? Ada. Silahkan dikerjakan sebagai latihan soal ini untuk teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Bisa langsung dikerjakan ya. Ada? Ada di kelas yang PPL? Kerjakan ya. Sudah selesai? Ada. Belum ya, silakan masih Ibu tunggu. Sudah? Nah ya, sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah nampak ya nilainya di situ? Sudah. Yang nilainya 100 ada tidak? 95? Ada. Wah, hebat sekali. Siapa lagi yang 95? Terus kemudian ada berapa lagi? 85? 90? Ada. Wah, hebat. Beri tepuk tangan buat semuanya. Ya. Ternyata nilainya. Ada tidak yang di bawah 70?
Tidak ada? Oh ya, alhamdulillah. Berarti kalian paham ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Amin. Sebentar. Tadi soal latihan sudah dikerjakan. Sekarang saatnya kalian mengungkapkan perasaan yang disebut dengan refleksi dalam pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apa sih yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Coba deh ungkapkan. Kalian ungkapkan. Pipit silahkan. Wah, ya, betul. Tepuk tangan buat Pipit. Ada lagi? Ya, jadi dari pembelajaran ini teori ya, teori Hindu-Buddha, masuknya teori Hindu-Buddha ke Indonesia, kita kan jadi tahu, ya, ternyata di Indonesia itu agama, yang masuk pertama itu adalah agama Hindu-Buddha. Dan sampai sekarang pun masih ada. Nah, begitu. Jadi, intinya kita harus apa tadi? Toleransi ya, harus punya sikap toleransi agama, toleransi budaya juga sama. Ya, terima kasih untuk Pipit. Wah, ternyata sudah selesai ya. Pembelajaran sejarah hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk kalian semua. 10 RPLC memang hebat. Beri tepuk tangan buat kelas 10 RPLC. Kalau tadi kita membuka pembelajaran dengan doa, sekarang saatnya kita menutup juga dengan doa. Silakan untuk tadi Taryadi ya. Duduk siap lagi. Duduk siap, ya. Siap. Mulai belajar melalui doa. Doa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan juga tadi sudah laporan ini ya, siap menerima pembelajaran. Sekarang laporan lagi. Ini adalah ciri khas Taruna, harus dipertahankan ya. Lapor pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan. Laksanakan, kembali ke tempat. Ya, baik. Pembelajaran sejarah hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang materi apa? Adanya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Bukti-buktinya ya. Kalau tadi teorinya, sekarang bukti-buktinya. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 10 RPLC telah mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat dan juga cermat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.